Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di awal pekan ya, harinya Isnin, semoga menjadi awal yang berbahagia untuk kita semua. Oke, sebelumnya aku lanjutkan ke kajian kita kali ini ya. Ini ngobrol-ngobrol santai aja. Ini di waktu pagi ceria ya, sambil menikmati coffee morning. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jelaskan dulu kepada kalian semua yang terkhusus yang mempertanyakan hasil material ya, bukan substansi, bukan isi dari videonya, tapi material videonya yang tinjauannya teknis ya. Sering ngedap itu ya seperti itu yang kamu lihat. Ngedap itu apa bahasa Jawa itu? Terang gelap gitu ya. Dan aku terima kasih segala masukan dari teman-teman sudah aku ikuti, ternyata hasilnya ya tetap seperti itu. Dan tentunya aku bisa terima kalau ada teman-teman yang merasa terganggu dengan kualitas video yang terang gelap itu, atau yang disebut ngedap itu ya. Aku juga nggak tahu harus bagaimana. Sudah dari sudut sana pernah, dari sudut sini malah hampir banyak kita produksi dari sudut sini, dari sudut sana juga pernah, dari sudut sana pernah, tapi hasilnya tetap aja ngedap. Nggak tahu aku, semua masukan teman-teman yang katanya backlight, yang katanya autofocus sudah, cuman tetap aja ngedap. Aku nggak tahu, mungkin itu kendalanya ada pada instrumennya, alatnya ya, HP-nya atau handycamnya. Aku nggak tahu lah ya, tapi ya mohon maaf kalau belum bisa menghadirkan kualitas video yang secara physically itu, secara material itu bagus, sehingga tidak mengganggu kalian dalam mengikuti kajian-kajian ini gitu. Beberapa waktu lalu aku sih sudah diberi hadiah ya, aku sudah sampaikan dulu seperti ini handycam ini ya, ini hadiah ya. Cuman setelah aku pakai juga enggak seperti yang aku butuhkan. Dia formatnya keluarnya AC3. Kalau dia keluar format AC3, dia tidak bisa di-setel langsung di HP. Artinya dia juga tidak bisa langsung diunggah. Dia harus dikomport dulu, bisa menjadi MP4. Ketika dikomport itu sudah kualitas gambarnya sudah menurun. Nanti di-render lagi, menurun lagi. Jadi 2 kali turun. Jadi kualitas gambarnya justru jelek banget. Jadi aku ini nggak pakai karena repot pakai ini. Di samping hilang waktu 2 kali kompot ya, juga kualitasnya akhirnya jelek. Karena yang dia produknya keluarnya AC3 bukan MP4 gitu. Ini hadiah dari teman ya. Dan ini juga hadiah dari teman. Ini kecil tapi bagus ini ya. Ini teman beli di Jepang sana. Kemudian dia jelaskan kepada aku, di Jepang sana ada sebuah supermarket khusus alat-alat optik seperti ini. Ada handycam, ada tustel, ada foto, ada apa segala macam lah ya. Mulai yang kuno sampai yang modern lengkap di sana. Namanya apa? Seperti Plaza. Ya Plaza tapi khusus jual alat beginian. Dan ini belinya di sana di Jepang ini. Ini juga dihadiahkan pada aku. Ini juga nggak bisa kepake, tapi ini bagus. Ini nggak bisa kepakainya karena dia tidak punya jack internal, jack eksternal maksudku ya, mesti colokin jack gitu. Jadi dia pakai mikrofon internal, jadi di dalam dia hanya bisa jarak dekat gini aja. Kalau bikin video seperti ini agak jauhan gini dia nggak bisa ya. Kalau mau kita pasang mic eksternal juga nggak bisa karena nggak ada jacknya di sini ya, fasilitas lubang jacknya nggak ada. Jadi akhirnya ya sama-sama nggak bisa dipakai semua. Untuk itu bagi teman-teman ya mungkin mau bantu dalam pengadaan fasilitas shooting ini ya,
silahkan ya. Tapi ini pengumuman untuk kalian yang kaya-kaya aja lah. Yang kere-kere, yang miskin-miskin nggak usah. Yang kere-kere, yang miskin-miskin sudah mau ngaji di sini tanpa skip, itu sudah membuat aku bahagia. Ini khusus yang kaya-kaya saja ya, yang merasa mampu. Silahkan kalau mau membantu terserah. Mau mentahannya transfer lewat infak dakwah, monggo, tapi dikasih keterangan ini untuk pembeli perlengkapan syuting supaya aku bisa mengalokasikan ya, atau langsung dikirim berupa produknya ya. Tapi aku minta kirim yang bagus, jangan yang bikin repot aku seperti ini bikin repot aku nih. Aku ngomong belak-belakan nggak ada, tidak ngaling-ngaling. Meskipun dikasih aku bilang bikin repot. Akhirnya nggak bisa aku pakai semuanya, untuk apa? Sia-sia kan? Jadi aku ini orang yang males ribet, bikin yang aku pakai bisa gitu loh. Entah itu handphone, entah itu handycam, jangan bikin aku belibet lagi, itu jadi kacau ya. Dan iklan itu aku jelaskan lagi, itu bahasa Arabian ya, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Iklan itu artinya woro-woro, pengumuman, atau katakanlah kalau dalam bahasa yang resmi maklumat ini hanya berlaku untuk pewer-pewerku yang kaya. Yang miskin-miskin nggak usah. Cukup kalian nonton video ngaji di sini tanpa skip, itu sudah membuat aku bahagia. Jadi yang merasa kaya aja. Kalau yang miskin-miskin nggak usah ya. Merasa kaya itu katanya dia mampu, tetapi mampu juga nggak cukup. Tidak semua orang mampu itu mau. Jadi yang mampu dan yang mau. Begitu juga tidak semua yang mau itu mampu. Ada orang mampu tapi tidak mau membantu perjuangan dakwah. Ada yang mau tapi dia tidak mampu membantu perjuangan dakwah. Jadi ini khusus untuk kalian yang mau dan mampu. Aku tidak bilang siapa, karena kalian sendiri yang paling tahu apakah kalian pada kondisi mau atau mampu gitu ya. Oke. Untuk yang kere-kere nggak usah ya, nggak usah bantu. Oke, itu informasi dari aku, dan terima kasih untuk teman-teman yang memberi masukan bahwa material videonya terang gelap ya, kedap-kedap kalau orang Jawa, atau ngedap ya. Ya aku maklum lah kalau itu mengganggu kalian dalam menikmati kajian-kajian di channel ini. Oke, itu intermezzonya. Terus begini, seperti yang aku bilang kemarin bahwa aku dapat request dari saudaraku. Seperti yang aku bilang, kalau aku lihat materi-materi unggahannya itu sepertinya Kristen tapi sepertinya Yahudi, aku kurang jelas sih. Ya mungkin Kristen dengan perspektif Yahudi atau memang Yahudi ya, aku enggak tahu. Namanya Mas David Tobirama. Ya, bagus sekali namanya, Mas David Tobirama. Ini komen Mas David. Gus Subandi T. Sukoco, coba dong dibahas dari persepsi pandangan Islam. Dari Gus sendiri, apakah haram harus mengambil tindakan dengan mengambil nyawa? Dia kirim seperti ini, juga linknya dari sebuah studio TV nasional, dan itu terkait dengan diseret keluar rumah penyanyi Afghanistan langsung dieksekusi Taliban. Nah ini ya, itu tolong lihat sebentar, ini gambarnya Om, nampak nggak? Ini Graito lagi daring, jadi kita saling menyambi ini. Nampak nggak gambarnya ini? Ya, jadi ini di request kajian tentang musik ini oleh Mas David Tobirama. Namun demikian, kali ini aku belum masuk ke dalam sebuah substansi. Anggap saja ini sebuah introduction-nya. Aku ingin mendapatkan masukan-masukan kalian. Nanti tolong masukannya dideskripsikan di kolom komentar, dan tolong jangan sekedar pendapat tapi argumentatifnya dari mana gitu ya. Pertanyaanku begini saja, musik ini musik, karena ini tentang musik ini ya, itu produk
agama atau produk budaya. Nih ya, nih musik ini produk agama atau produk budaya. Tolong nanti di apa namanya itu, di komentarnya itu dikasih argumentatifnya dikasih ya. Jangan hanya produk agama ya tapi alasannya apa. Jangan hanya produk budaya gitu, alasannya apa gitu ya. Supaya nanti itu bisa menjadi bahan bagi aku. Aku kan juga ngaji sama kalian. Jadi bukan kalian aja yang ngaji sama aku juga ngaji sama kalian. Artinya pandangan-pandangan kalian itu akan menjadi informasi untuk menjadi bahan kajianku nanti membahas tentang musik ya. Karena ini yang meminta saudara kita yang kafir, artinya tidak Islam ya, yaitu entah Kristen entah Yahudi, maka aku akan membahas musik dalam perspektif totalitas teologis ya. Tidak hanya dalam perspektif Islam, tetapi dalam perspektif Yahudi dia bagaimana musik itu, dalam perspektif Nasrani itu bagaimana, dalam perspektif Islam bagaimana. Ini satu paket tersendiri. Baru nanti kita selesaikan bagaimana tinjauan Islam terhadap musik secara khusus ketika itu dikaitkan dengan peristiwa yang itu pernah disiarkan oleh salah satu TV nasional, dan di YouTube masih ada itu. Ini channelnya, linknya disertakan oleh Mas David ya. Seorang musisi ya, musisi yang memainkan musik, dan itu alatnya menggunakan alat tradisional mereka ya, orang-orang Afgan, dan itu langsung dieksekusi oleh Taliban. Itu bagaimana? Jadi salah satu kita akan berdiskusi tentang hukum musik itu bagaimana sih dalam agama-agama Abrahamic faith ini ya, baik Yahudi, Nasrani dan Islam. Baru nanti kita bahas khusus secara Islam. Baru nanti kita kaitkan ketika musik itu haram atau ketika musik itu halal, itu konsekuensi logisnya bagaimana, dan bagaimana cara mendapatkan sebuah kesimpulan haram atau halal. Dan apakah seandainya saja musik itu halal, apakah terus orang yang melakukan pelanggaran atas musik itu sudah pantas untuk menerima hukuman mati, dieksekusi mati seperti yang telah dilakukan oleh Taliban ya. Tetapi sejauh ini aku katakan bahwa kita ini orang yang tidak tahu langsung. Kita tahu berdasarkan berita yang ada di televisi. Apa dan bagaimana perspektif kelengkapan berita itu kan seharusnya kita terima baru kita bisa simpulkan ya. Yang kita terima dari televisi itu yang bisa kita akses di channel YouTube itu ya, seorang penyanyi ya dieksekusi ya oleh Taliban. Itu aja. Tapi kan ada behind screen yang harusnya kita tahu, yang itu kita tidak tahu. Jadi kita akan berkomentar ya sebatas apa yang kita lihat di TV itu aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sebetulnya musik itu produk agama ya, produk agama atau produk budaya, produk teologis atau produk antropologis. Karena jangan lupa bahwa kita manusia itu juga diproduk oleh Allah sebagai produk budaya. Manusia itu makhluk budaya, bukan sesuatu yang statis, dia dinamis. Cuman masalahnya sekarang banyak pakar-pakar, entah itu dari Kristen, entah itu dari Islam ya, mereka selalu cenderung membicarakan bahwa bagaimana sih hukum musik itu. Karena ini sebetulnya tidak terjadi di habitat Islam saja. Kalau kita tahu di habitat Kristen juga terjadi polemik seperti itu. Seandainya musik itu boleh, musik yang seperti apa? Nah, cuman kan karena yang terekspos ini di perdebatan Islam, seolah-olah itu menjadi ada dalam wacana keislaman saja. Tapi tidak, dalam wacana kekristenan juga itu menjadi perdebatan ya. Sehingga ini memang sesuatu menarik. Nah, kebetulan lagi yang request ini adalah kafir ya, maka aku akan membawa diskusi ini menjadi lebih luas ya, dalam 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bagaimana sebetulnya supaya kita mendapat cara pandang yang luas, tidak sempit, dia holistik, tidak parsial. Karena kalau parsial jadi kacau nanti ya.
Maka kita harus melihat apa kata perjanjian lama, apa kata perjanjian baru, apa kata perjanjian terakhir tentang musik ini. Biasanya para tokoh-tokoh teologis, tokoh-tokoh agama, dia memandang musik itu membicarakan halal atau haram, halal atau haram, halal atau haram. Debatnya di situ-situ aja. Maka aku akan mengajak mundur ke belakang dulu, kita teliti, kita telisik dulu. Sebetulnya musik itu produk agama atau produk budaya? Ini kan harus kita ketahui dulu, sehingga kita tidak salah dalam menilai. Ya, yang jadi masalah ketika para tokoh-tokoh agama baik Kristen dan Islam itu hanya berbicara hukum halal atau haram saja. Coba dilihat, kita bergerak mundur ke belakang menjadi sebuah pertanyaan bersama. Musik itu produk agama atau produk budaya? Nah, itu yang aku minta, aku tunggu komentar teman-teman. Tolong tuliskan di bawah itu ya, di bawah komentarnya. Kalau produk agama itu argumentatifnya apa, kalau produk budaya argumentatifnya apa. Jadi yang aku perlukan tuh argumentatifnya, jangan asal ngomong aja produk agama. Iya, argumentatifnya apa? Karena nanti yang aku jadikan bahan itu argumentatif kalian. Begitu juga produk budaya, argumentatifnya apa? Sehingga kita tahu, tidak sembarangan kita mengatakan bahwa oh ini halal, ini haram. Nanti dulu, kan kita sudah belajar tentang hukum Allah. Yang boleh memproduk hukum itu Allah, bukan manusia. Ya, hati-hati. Halal haram itu Allah punya kuasa, bukan kita. Kalaupun kita nanti menentukan halal atau haram itu ada dalam perspektif ijtihadi. Ya, itu ijtihad bukan qot'i. Ini teman-teman kafir mungkin nggak tahu apa itu ijtihad, apa itu qot'i. Ya. Apa ya? Qot'i itu ya sudah begitu. Itu nggak ada posisi tawar. Kalau ijtihad itu pemikiran. Ini sebetulnya hukumnya bagaimana? Nah, itu untuk hal-hal yang ada hal-hal perspektif hukum yang itu tidak qot'i, maka dia perlu ijtihad gitu ya. Itu nanti bagaimana akan kita bicarakan ke depan. Oke. Aku ulangi lagi, aku tunggu komentar dari teman-teman semua ya. Sebetulnya musik itu produk agama atau produk budaya. Oke, sampai di sini lagi, sampai ketemu nanti ya. Aku tunggu komentarnya dan aku akan menjadikan itu sebagai sebuah informasi pembelajaran juga ya. Bagaimana kita membicarakan sesuatu itu secara holistik. Karena semakin banyak yang berpendapat, semakin asik nanti kita menarik kesimpulan itu bisa menjadi ya kalau nggak 100% tepat minimal ya di atas 80% tepat lah gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.